Saat ini saya sedang membariskan korek api yang seperti ini Bapak Ibu, yang terbuat dari bambu ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 korek api Bapak Ibu. Saya mau coba menyalakan dari salah satu sudut Bapak Ibu ya. Saya pengen coba apakah ketika saya menyalakan yang satu akan terbakar semuanya atau tidak. Tes. Saudara melihat saya tadi menyalakan dari sisi yang kiri, tetapi Bapak Ibu tidak sampai di sisi yang kanan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada 4 korek yang terbakar, 1, 2, 3, dan 4. Dan 3 yang ada di sebelah kanan ini tidak terbakar. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Karena korek yang ada di baris kelima ini, yang saya tunjuk dengan korek ini, posisinya lebih rendah, posisinya lebih mundur daripada korek-korek yang lainnya. Sehingga ketika korek ini saya bakar dari ujung kiri, tidak sampai kepada paling ujung yang kanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ini terkadang melihat secara hidup sehari-hari, ketika orang sedang mengalami yang namanya panas, korek ini panas Bapak Ibu. Ya, korek ini ada apinya dan api ini panas. Ketika orang sedang mengalami panas hati, ketika orang sedang mengalami emosi, ketika orang sedang marah, ketika orang sedang bertikai satu dengan yang lain, kita tidak bisa menghindar daripada yang namanya gesekan Bapak Ibu, karena manusia pada prinsipnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, ketika saya belajar dari prinsip korek ini, ketika korek itu mundur, tidak terjadi kebakaran atau nyala api yang lebih besar lagi. Nah, kadang juga hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya merendahkan hati. Kita perlu yang namanya mengalah. Mengalah bukan berarti kalah Bapak Ibu, tetapi mengalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak bisa menghindar yang namanya gesekan, beda pandangan, beda pendapat. Yang satu merasa lebih benar, yang satu merasa lebih paling benar, super benar, dan sebagainya, dan yang lain salah. Kita nggak bisa menghindar daripada itu. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita mundur satu langkah, supaya tidak terjadi emosi, tidak terjadi marah, sehingga berakibat yang lebih fatal lagi. Satu kisah di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Kejadian pasal 6 Kejadian 13 ayat 6, 7, dan 8. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Kenapa? Karena harta mereka, di sini dikatakan negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Akhirnya terjadi satu perkelahian, dan perkelahian ini tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Tetapi alangkah bijaknya sebagai seorang paman, Abram mengalah dan dia berkata kepada Lot yang adalah notabene keponakannya, jangan berkelahi, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jujur loh Bapak Ibu saudara-saudari, kadang yang membuat kita berselisih paham itu bukan orang lain. Kadang yang membuat tergesek itu bukan orang lain. Kadang yang membuat kita emosi bukan orang lain. Justru yang kadang orang yang dekat, yang kerabat ini, yang kita kenal membuat kita kadang-kadang emosi. Sehingga kadang-kadang kita marah dengan mereka.
Tetapi Abram berkata, bukankah seluruh negeri terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu. Kalimat yang bijak. Daripada kita berantem, mari Abram katakan, kau pilih dululah. Kalau ke kiri, aku ke kanan, dan sebaliknya. Satu sikap dewasa yang ditunjukkan kepada seorang Abram. Dewasa ini penting dalam menghadapi seseorang, menghadapi tekanan emosi saudara. Dan kedewasaan yang akan muncul ketika saudara menghadapi cercaan, makian, hinaan. Bahkan mungkin saudara berkata, saya tidak salah, tapi saya dimaki-maki, saya diomelin, bahkan mungkin saya titik. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita ngalah dengan orang yang mungkin kita katakan masih bayi rohani. Supaya apa? Tidak terjadi perkelahian. Mundur sedikit korek nomor 5 ini supaya korek 6, 7, dan 8 tidak terbakar. Kadang ketika kita emosi, kita mungkin mengundang teman-teman kita, mengajak teman kita, kita membuat barisan grup sakit hati sehingga kita terjadi crash. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Apapun masalahmu, apapun problemamu, apapun mungkin gesekan yang terjadi. Amsal pasal 20 ayat ke-22 katakan begini, janganlah kau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nanti karena Tuhan, ia akan menyelamatkan kau. Jangan balas Bapak Ibu. Mundur satu langkah untuk kita berdoa. Mundur satu langkah untuk kita mempraktekkan firman. Mundur satu langkah untuk kita berkata, aku ampuni dia. Mundur satu langkah untuk kita berkata, silakan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara saya yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu dan keadaan kita pada malam hari ini. Tetapi satu hal yang saya tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan nyimpan sampah di hati. Jangan nyimpan yang namanya kepahitan, marah, dendam, atau apapun juga gara-gara mungkin orang menyakiti kita. Tapi belajarlah dewasa rohani. Kita mundur satu langkah, kita mengalah. Bukan untuk kalah, tetapi mengalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sakit, iya. Kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, menyangkal diri, memikul salib, Yesus pun bisa membalas, tapi dia tidak membalas. Yesus pun tidak salah, dia punya hak untuk membalas, tapi dia tidak pernah membalas orang yang menyalibkan dia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami manusia yang lemah. Terkadang kami memiliki sakit hati dengan orang. Mungkin kami berkata kami tidak salah. Atau mungkin kami berkata orang itu yang salah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi bagaimana kami mempraktekkan firman Tuhan. Ketika kami merendahkan hati kami mengalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada gunanya kami marah, emosi, nyimpan dendam dan kepahitan. Justru yang ada membuat kami sakit. Oleh sebab itu ketika kami pada malam hari ini ada Tuhan ingatkan untuk kami berdamai satu dengan yang lain. Maka kami akan mengambil langkah iman. Kami mau meminta maaf kepada orang yang mungkin menyakiti kami. Ataupun kami yang menyakiti orang. Kami belajar untuk meminta maaf. Dan kami tahu kami gak mau nyimpan sampah di hati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi ketika Yesus datang yang kedua kali, kami tidak mau Tuhan. Kau dapati hati kami tidak berkenan. Biarlah malam hari ini kami beristirahat. Sepanjang kami istirahat, Tuhan berkati kami. Sampai besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali bekerja. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapapun engkau, saudaraku, saudariku, ketika engkau sedang mengalami gesekan, korek, digesek, mengalami panas, ingat yang harus kau lakukan. Mundur satu langkah, supaya ketika engkau mundur satu langkah, nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan berkati.